wastashibin niyata min bad'i ila akhirih wadal kuudwin wal wila. Qaulu wastashabun niyata wastashibin niyata ay nadban wal murad istahabuha dzikran biqalbihi. Jadi definisi niat adalah wastashib dan membarengi an-niyata niat min bad'i daripada permulaan ila akhiri sampai akhirnya wudu. Jadi gini, niat itu untuk menyadarkan hati agar tidak ghaflah. Walaupun sunnah talafud itu karena definisi niat kan an-niyatu qasdu syai'an muqtarinan bi fi'lihi wa mahaluha al-qalbu wa talaffudu biha sunnah, ya kan? Melafadzkan itu memang sunnah, tapi dari lafadz inilah yang membikin hati itu selalu ingat kepada apa yang kita niatkan. Makanya melafadzkan itu sunnah. Makanya di sini apa? Wastashibin niyata min badi ila akhir. Makanya ketika kita berwudu, lafadzkan niat agar hati kita tidak kosong. Tidak dianya wudu tapi hatinya ngelantur kemana-mana, kan nggak lucu itu kayak gitu. Ya, itulah yang dimaksud dengan wastashibin niat min badi ila akhirih. Jadi selalu hatinya tuh nggak pernah kosong, melompong gitu. Terus selalu niat wudu, nggak kosong. Tapi kan kebanyakan kita ya udah kalau niat dari awal udah nawaitu raf'al hadasil asghari fardholillahi ta'ala udah beres gitu doang. Kesananya nggak diingat-ingat lagi. Padahal perkara mustashab membarengi niat terus niatnya tidak dihilangkan dari pertama wudu sampai akhir, itu adalah mendapatkan pahala sunnah. Wa qaulu min bad'in ay min awwali sunnanil wudu, dari pertama sunnahnya wudu. Seperti apa? Memakai siwak, itu sudah niat kita tuh di hati itu. Selalu banyakin niat memakai siwak, kemudian baca basmalah, ya kan, kemudian cuci tangan, Allahumma inni as'aluka yumna wa baraka wa udhuka min sumi wal khalaqo, kumur dan sebagainya. Itu harus selalu ada niat. Kenapa harus diniatin? Jangan sampai kosong, jangan sampai nanti hanya kumur aja, nggak ada niat tertentu. Kebanyakan dari kita itu tidak membarengkan niat. Niatnya itu hanya pas pertama aja, pas nawaitu raf'al hadasil asghari, udah kesananya ngumbah leungeun kumaha geus nyuci tangan dan sebagainya, kita udah lupa sama niat. Padahal wastashibin niat itu sunnah. Agar apa? Kita niat itu jangan sampai hilang, selalu ada di dalam hati ketika wudu kita dari pertama sunnah sampai akhir wudu. Liyahsulalahu sawab, agar mendapatkan lahu sawab, pahala as-sunan, lahu sawab as-sunan as-sunani minal mutaqaddimati ala ghuslil wajhi, agar kita mendapatkan pahala dari pertama kita membasuh yang wajib sampai akhir wudu kita. Wa awalu tasmiyah al mu'tamad kama marra, dan awalnya wudu yang disunahkan adalah membaca bismillah. Jadi harus niat itu jangan sampai hilang, jangan sampai kita kumur nggak ada niatnya, ya kan? Baca doa kemudian niat mengamalkan sunnah wudu ila akhir. Wadalku udwin. Nah, jadi kadang-kadang ada orang wudunya tuh segini, keprak dicabokin tuh, cainannya tuh tempelengin itu, nggak boleh itu. Yang bagus itu adalah, yang sunnah itu adalah memijit, menggosok-gosok. Jadi wudunya diambil nih, itu digosok-gosok. Tapi ulah digosok-gosok, tapi rusak banget ente. Diambil terus sambil digosok. Itu, nah seperti itu tuh, digosok-gosokin. Semua itu. Wadal ku udwin, mengurut-ngurut anggota wudu udwin itu. Nah, ini di sini tafsirnya ada nih. Ai imrarul yad alih. Nah, jadi ngagosok-gosok gitu lah. Hurujan minal hilab. Qaulu wal wila, dan harus terus menerus. Ya, terus menerus. Ai fayusannu fi haqqis salim hurujan minal hilab mujibuhu wa huwa ayyagsilal udwa. Hendaknya membasuh anggota tadi. Asani yang kedua, qabla jafafil ula, sebelum kering yang pertama. Itu perkaranya sunnah. Yang dimaksud terus menerus, perkara terus menerus. Jadi wudunya tuh jangan sampai gini. Memang boleh wudu. Contoh ente di lantai 1
wudu muka doang, pindah ke lantai 2 selama belum kering boleh. Tapi sunnahnya itu adalah membasuh anggota wudu sebelum kering anggota wudu yang lain. Yakdirul mamsuhil magsula. Dan dikira-kirakan basuhannya tersebut. Jadi jangan sampai menunggu kering dulu, karena hukumnya boleh-boleh saja. Tapi disunnahkan dalam wudu itu terus menerus, jangan sampai putus-putus gitu kan. Ente aja kalau hidup putus-putus nggak mau, masa wudu diputus-putusin ya kan, nggak lucu. Walil wudu imuddun. Nah sekarang untuk wudu itu airnya segimana sih ukurannya? Walil wudu imuddun. Qaulu walil wudu biskanil wawu, dengan mensukunkan wawu. Qauluhu muddun ai la aqol, tidak boleh kurang ketika berwudu itu, wahwa ritlun wasalasu bil Baghdadi, berarti 1 liter sepertiga, 1 liter setengah lah. Cari amannya wudu itu jangan sampai kurang daripada 1 liter setengah ukuran airnya, ya kan. Kadang-kadang kan makanya ada orang-orang sholat yang wudu pakai botol aqua tuh. Itu sunnahnya. Kalau airnya ada sedikit, yang penting kebasuh semua ya nggak masalah. Cuman ini sunnahnya, airnya itu jangan sampai kurang daripada 1/3 liter. 1 liter 1/3 itu berarti berapa, Din? 1/4 ya, berarti enaknya 1,5 liter ya. Nah itu sunnahnya segitu airnya. Walit tagsili, dan akan tetapi untuk mandi walit tagsil soun. Soun itu ya arba'atu amdadin wahizu madunahu wa hadza fiman bidanihi kabadanihi sallallahu alaihi wasallam itidalan wa illa zid aw naqas bin nisbah. Kalau untuk sunnahnya, kalau wudu itu 1 liter setengah airnya tuh, ukuran airnya cukup lah segitu juga. Kalau mandi itu sekitar 4, berarti 4 liter ya 5 liter 6 literan lah untuk mandi itu. Sunnahnya sekitar segituan, antara 5 liter dan 6 liter itu sunnahnya. Zid au naqas min nisbah enggak masalah. Mau kurang mau lebih enggak apa-apa, yang penting syarat-syarat mandi tercukupi. Cuman ini ukuran literan air yang sunnah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu wa tulul gurri, dan melebihkan basuhan muka. Jadi kan basuhan muka itu hanya sekedarnya aja yang kemarin disebutkan, dari sini berarti munculnya rambut, ke bawahnya sampai sini. Itu lebihin nggak apa-apa. Itu hukumnya sunnah. Malah kalau dilebih-lebihkan nanti yang lebihnya itu di akhirat menjadi emas, jadi tabungan. Itu sunnah. Al-ghurrah. Wa tahjil wa tahsulu sunnatu fihi ma bi adna ziyadatu alal wajib. Wa ghayatu tatwil al-ghurrah. Ayus taw aba sufhati wa qanu munumurosi wa tatwil tahjil istiyabul udwi wasak. Berarti tahjil itu melebihkan basuhan tangan dan masuhan kaki. Jadi kan tangan itu kalau dibasuh kita ketika wudu hanya sampai bahasa Indonesia ya, siku ya. Itu dilebihkan hukumnya sunnah sampai sini, mau ente sampai sini ya, boleh aja. Itu hukumnya sunnah. Yang enggak boleh itu kalau usraf berlebih-lebihan ya. Ina ngumbahna kumaha gitu ya. Itu dilebihkan nanti bakal jadi emas. Begitu juga kaki. Kaki kan ada batasannya sampai kau itu berarti mata kaki. Dilebihkan aja sedikit enggak apa-apa. Itu hukumnya sunnah. Mantap, Bang. Hah? Jadi sunnah wudu. Sumal wudu sunnatul lil junub. Wudu pun sunnah bagi orang yang telah junub. Ya kan? Bagi orang yang setelah junub kemudian mau tidur, itu dulu bagus sunnahnya tuh. Tapi orang-orang malas ini. Linaumi liyakuna ala taharah wa sahha aidan ghusl farj faqat wa la yakfil iktisar ala fi husuli sunnatul wudu wa in kafa fi husuli sunnatul tandzib. Jadi ketika seseorang sudah berjima itu disunnahkan dia berwudu.
Kalau mau berjima udah jelas lagi, harus wudu lagi, harus baca doa dulu, ya kan? Agar apa? Agar dalam keadaan suci. Au in yato, ataupun dia mau hendak menjima lagi istrinya, ya kan? Itu disunnahkan dia wudu dulu dan mencuci kemaluan kolaunya. Au yasriba atau au yasroba, ataupun orang yang sudah jima atau keluar mani itu disunnahkan apabila dia mau minum itu harus wudu dulu. Au yaqulu, ataupun dia mau makan, waqtasir ala dzikri syarabil iktifa wal maurudun nas wal aklu wa amma syarabu wa huwa mukis alaih wa hikmatu fi liyakuna inda aklihi wa surbihi ala hayatin nadhafah. Kenapa kok orang setelah jima ketika dia mau makan itu dianjurkan dulu cuci tangan, kemudian atau enggak sunnahnya itu kan wudu. Agar apa? Agar ketika dia makan dan minum itu sudah dalam keadaan bersih. Jadi jangan sampai. Malah ada satu riwayat yang saya dengar kalau orang habis hubungan intim atau jima keluar mani terus kemudian dia makan itu bisa menyebabkan baros. Mukanya tuh belang dan sebagainya. Hati-hati. Jadi itu sunnah. Jadi ketika orang setelah junub itu sunnah lil junub, bagi orang junub itu sunnah wudu. Ketika apa? Ketika dia hendak mau makan, ketika hendak dia mau menjima lagi, ketika dia mau minum atau mau makan, itu orang yang mempunyai hadas besar disunnahkan wudu dulu dan mencuci kemaluannya, itu kan. Wasohaidun ghuslul farj faqat. Boleh. Kan jelema arek sarima meureunna tiris sama rek wudu deui mah. Kalau orang mau tidur, dia udah jima nih. Ente udah hubungan intim sama istri ente, ente mau tidur ngantuk, mau wudu, malin sunnah malas. Di sini boleh. Wasohaidun ghuslul farj faqat. Ente basuh aja kemaluan ente doang. Kalau mau tidur doang itu boleh. Tapi kalau mau hubungan intim lebih baik ente wudu dulu. Agar ente ketika berhubungan intim itu dalam keadaan suci. Suci dari itu maksudnya bersih, bukan suci, bersih gitu loh. Badan ente bersih, mempunyai wudu. Kada tajdidul wudu in shalla. Begitu juga sunnah memperbaharui wudu in shalla ketika dia mau sholat. Ai kama yusannu ma sabaqa wa yusannu tajdidul wudu aidunal ghusl. Yang sunnah itu tajdid ketika mau sholat. Ahmad sebelum zuhur udah ngajar, selesai ngasar jam 12 pas zuhur, masih punya wudu. Itu disunnahkan wudulah lagi. Tapi kalau untuk mandi gak perlu. Ente udah mandi jam 11 pas ngajar mat, mau sholat duhur mandi lagi, itu gak sunnah. Tajdid seperti itu gak sunnah. Dunal ghusl. Summa syarat listihbab tajdidul wudu'i syaraton faqala in shalla ay bil wudu'il ula awwala bil wudu'il awwali. Ya, seperti itu. Jadi ketika seseorang mau sholat fardu itu disunnahkan tajdidul wudu kalau memang dia masih mempunyai wudu karena mendapatkan pahala sunnah. Faridotan, baik itu dia mau hendaknya melaksanakan sholat wajib, au sunnatan ataupun sholat au sunnatan ay muraduhu biha huna ma lahu waqtun au sababun, yang mana mempunyai waktu dan sebab, kaduha wal kusuk. Kalau duha itunya masuknya sababul wagat apa sababul apa rek? Jatul wagat apa jatul sabab? Jatul wagat. Berarti sholat duha dilakukan ba'dal asar boleh tidak? Tidak boleh. Karena jatul wagat. Beda dengan jatul sabab, sholat kusuful qamar, ya kan? Gerhana matahari, ya kan? Itu enggak apa-apa dilakukan di waktu-waktu karohah. Wa qaulu au naflan muradu bi an-nafl mutlak, salat mutlak walau rakaatan, walaupun satu rakaat. Ketika ente mau salat sunah mutlak satu rakaat, itu disunahkan tajdidul wudu. La nahwa sujudi tilawati wa syukur. Tidak ada tajdidul wudu bagi orang yang mau melaksanakan sujud tilawah dan sujud syukur. Fa in jaddadahu qabla dzalika bi niyatil ibadah hurima, diharamkan. Karena apa? Sujud tilawah dan sujud syukur itu ada pada waktu-waktu tertentu. Kalau sujud syukur, masa ada orang sedih tiba-tiba sujud syukur? Kan enggak lucu. Ahmad lagi sedih, tiba-tiba dia sujud syukur, mungkin enggak?
Gak mungkin sujud syukur itu dalam keadaan senang. Terus sujud tilawah. Belum waktu kan ada Al-Quran ketika ada, kalau di Quran itu suka ada kayak gambar kubah masjid tuh. Itu kan disunahkan kita untuk sujud tilawah. Nah ketika itu kita boleh minta tajdidul wudu. Tapi tiba-tiba dia mau tajdidul wudu untuk sujud tilawah, tiba-tiba nggak tahu sebab apa, tiba-tiba dia sujud tilawah. Itu hukumnya haram, nggak boleh. Kaman a'adal fardho, sebagaimana orang yang melakukan sholat fardu, ya ada fardu lafil jamaah, tapi sholatnya tidak jamaah. Sirek kan tuh berarti sholat, ya ada zuhur tuh berarti berapa tahun tuh dia melakukan keharuman. Ya rek, sholat ada tapi sendirian kan haram. Nah cara liciknya gimana? Kalau saya diajarin guru saya, kalau mau sholatnya sendiri, karena nggak ada orang yang bisa diajak, itu sholat yang ada zuhur kan hukumnya haram kalau sendiri itu. Kita sholat Jumat kan sholat Jumat lagi. Satu imam kan begitu. Nah, di Malang begitu. Kan sholatnya berjamaah. Kita nggak bisa berjamaah, ya udah niat aja. So, karena nggak ada orang yang mau diajak berjamaah, ya udah. Usolli fardhu dhuhri, iadatan anil Jumat, ya kan? Ya ada aja gitu. Usolli fardhu dhuhri arba'a rakaatin iadatan imaman. Ente pakai imaman. Pakai imaman lillahi ta'ala. Itu cara yang diajarkan guru saya. Berapa tahun tuh rek ente dalam kebodohan itu, Ya, makanya rek kalau zuhur itu jangan ngaji rek, malas-malasan biar ente tahu hukum. Kalau malas itu pasti tahu hukum ente. Ya, kalau malas. Makanya jangan malas-malas. Kalau nggak malas ente udah tahu hukumnya. Jadi jangan sampai sembrono. Sujud tilawah, tajdidul wudu, aduh. Sujud tilawah bukan pada tempatnya ya haram. Ya, haram. Sebagaimana haramnya salat. Nanti ya haram wudu. Bahlul-bahlulan nih orang berarti. Dia mentajdidul wudu, niatnya mau ibadah untuk sholat sujud tilawah, sedangkan ayatnya belum sampai ayat tilawah, hukumnya haram. Sebagaimana sholat fardu yang ada. Tapi kalau masih bisa diajak berjamaah, ya berjamaah rek. Paham tak? Warak'atani lil wudu'i wad du'a min ba'dihi fi ayyi waqtin waqa'a lo annahu ma'a sukutil fardi kana wa dzikra lil a'dha rawa Ibnu Hibban. Warokatani dan melaksanakan sholat sunnah rakaat wudu itu sun. Ketika ente wudu tuh melaksanakan sholat sunnah rakaat wudu, sholat sunnatul wudu gitu. Ketika ente sholat setelah wudu itu harus melaksanakan, dianjurkan. Doa kemudian setelah sholat wudu, kemudian sholat sunnah wudu, kemudian dia berdoa min ba'dihi setelahnya dia wudu tadi. Fi ayyi waqtin waqa'a, di mana saja waktunya, kapan saja boleh. Karena sholat sunnah wudu itu adalah zatus sabab. Sholat sunnah wudu itu dilakukan ba'dal asar atau ba'dal subuh boleh. Karena sebab sunnahnya sholat wudu adalah setelah dia melakukan wudu. Kalau dia nggak wudu, ya nggak ada sholat sunnatul wudu. Paham? Itu adalah sunat-sunat.
alam bisawab. Ganti kitab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka